Bulan ini kita belajar akan iman ya, kalau minggu kemarin Pastor Ferry udah menyampaikan bahwa iman itu betul penting dalam hidup kita, iman yang sederhana, yang itu yang harus kita jalankan ya, karena kasih Tuhan itu betul besar buat kita. Saya pernah iseng-iseng itu buka di Alkitab itu, sebenarnya kata iman tuh di Alkitab tuh ada berapa ya, berapa kali. Ternyata di Perjanjian Baru tuh ada 240 kali. Pisti ya, dari bahasa Yunani, di Perjanjian Baru saja. Artinya apa? Iman itu begitu penting buat kita. Amin. Iman itu begitu penting dalam kehidupan rohani kita. Kalau kita menyembah Tuhan, kita butuh apa? Iman. Kita berdoa, kita butuh iman. Bahkan keselamatan kita itu kita butuh iman. Saya punya adik ya, adik cowok, dan dia kami sering jalan bareng gitu. Sebelum nikah itu kami sering berpergian bareng. Kami tuh sering buat rencana-rencana mau jalan kemana gitu, touring gitu kan, buat naik motor berdua, touring ke Jogja, ke Surabaya, dan kebanyakan itu nggak jalan. Sudah buat rencana nanti bawa ini, anggaran segini, nggak jalan, karena nggak bergerak, nggak melangkah. Demikian juga dengan kehidupan kita, kehidupan rohani kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Tuhan yang dahsyat, Tuhan sudah merancangkan begitu luar biasanya kehidupan kita. Tuhan merancangkan damai sejahtera buat kita. Tapi tanpa langkah iman kita, gak ada respon dari kita, gak akan berjalan. Tuhan butuh respon kita ya. Respon kita supaya rancangan Tuhan itu juga terjadi atas hidup kita. Amin. Kita akan belajar tentang langkah iman. Step of faith ya. Langkah iman. Kalau kita belajar tentang iman, tentunya kita bisa buka di kitab Ibrani 11. Di sana dikatakan banyak saksi-saksi iman ya. Langkah iman itu seperti apa? Kita bisa belajar di situ. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Dari Habel sampai Adam dan seterusnya. Dan saya nggak ingin membuat deskripsi arti langkah iman itu seperti apa. Kita akan belajar dari kehidupan mereka. Di Ibrani 11 ayat 32 katakan bahwa dan apalagi yang harus aku sebut sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh iman ini, saksi-saksi iman, disitu dikatakan saksi-saksi iman, tentang kehidupan mereka dan kita dibangun iman kita. Kita akan belajar dari yang pertama dari iman Gideon. Iman Gideon. Kalau kita lihat kehidupan Gideon, kehidupannya seperti kalau kita bayangkan bangsa Indonesia ketika dijajah ya. Ketika dijajah semua serba susah, semua serba tidak menentu ya. Saat itu bangsa Israel dikuasai oleh orang Midian, orang Amalek, dan mereka ditindas selama 7 tahun. Setiap panen mereka diambil, setiap kekayaan mereka diambil. Jadi waktu itu mereka bersembunyi dari orang-orang Midian ini. Mereka begitu ketakutan. Dan Tuhan memakai Gideon di saat seperti itu. Bisa kita bayangkan ya, seperti itu ya keadaannya. Kita mau buka Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 17. Saya bacakan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Ebiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapakah semuanya menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Sampai sekarang Tuhan membuang kami dari
menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah aku akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Amin. Dari keadaan Gideon seperti itu kita bisa melihat ya. Ini tadi ada ayat, setiap ayat tuh saling saling kontras ya. Ucapan Gideon dengan ucapan Tuhan. Kita bisa pilah-pilah setiap ayat-ayat. Kita bisa katakan bahwa sudut pandang Gideon dengan sudut pandang Tuhan. Yang pertama dari sudut pandang Gideon. Sudut pandang Gideon tentang dirinya ini ya. Gideon ini orang yang takut ya, sedang ketakutan, khawatir karena keadaannya. Bisa dibayangkan waktu itu zaman penjajahan sedikit semua serba tidak menentu, dia ketakutan, dia sedang bersembunyi. Dia sedang bersembunyi, sedang mengirik gandum. Mengirik gandum itu sedang memisahkan bulir-bulir gandum. Jadi dia sedang bersembunyi karena ketakutan. Itulah yang dia hadapi, itulah yang terjadi dalam hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia memiliki keraguan, ayat 13. Saya katakan, Tuhan, jika engkau menyertai kami seperti dulu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, pasti tidak akan seperti ini. Dia mulai ragu-ragu dengan dirinya sendiri, bahkan ragu-ragu dengan Tuhan. Ya. Dia orang yang pesimis, bukan optimis lagi. Lihat keadaan seperti itu, dia pesimis. Dia nggak punya pengharapan lagi, dia nggak punya pengharapan akan Tuhan yang luar biasa itu. Bahkan dia di hadapan Tuhan, dia bisa berkata seperti itu. Dia meragukan Tuhan. Yang ketiga, ayat 15. Bisa dikatakan bahwa dia tidak percaya diri. Dia orangnya minder istilahnya, minder. Rendah diri karena dia menganggap dirinya ini paling muda di kaumnya. Dan kaumnya ini paling kecil dari suku Manasye. Siapa ini aku Tuhan? Siapa aku ini? Aku ini bukan siapa-siapa ya. Ini bukan siapa-siapa yang bisa memimpin bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel dari orang Midian. Itu yang terjadi dalam sudut pandang Gideon tentang dirinya. Itu juga terjadi dalam kehidupan kita ya. Kita menganggap diri kita membatasi diri kita itu seperti itu. Siapa sih aku ini? Bahkan masalah-masalah yang sudah menumpuk-menumpuk, kadang kita mulai meragukan Tuhan. Benar enggak Tuhan itu ada? Rendah kuasamu itu masih bekerja sampai sekarang buat aku. Kita mulai meragukan Tuhan. Kita mulai meragukan kuasanya. Tapi kita bisa lihat dari sudut pandang Tuhan atas Gideon. Bisa dilanjutkan slide-nya. Ya. Ayat 12, Tuhan berkata, pahlawan yang gagah berani. Wow. Ya, Tuhan berkata pahlawan yang gagah berani. Ketika Gideon melihat dirinya tidak berharga, tidak kuat, tidak mampu, takut. Tuhan melihat dia sebagai pahlawan yang luar biasa. Kalau kita memandang diri kita tidak berharga, faktanya adalah kita berharga di mata Tuhan. Amin. Dia sangat peduli akan kita. Dia sangat mengasihi kita. Bahkan ada firman, kita adalah biji mata Tuhan. Sebegitu berharganya kita di mata Tuhan.
Sehingga dia bisa menyebut bahwa kita adalah pahlawan. Hai engkau pahlawan, meskipun kau nggak menganggap dirimu ini luar biasa, tetapi di hadapan Tuhan kau ada luar biasa. Kau sudah ciptakan luar biasa. Amin. Yang kedua, ayat 14, Tuhan berkata, Gideon itu mampu, engkau mampu. Kita baca ayat 14. Lalu berpaling Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel. Engkau mampu Gideon, engkau mampu. Ketika kita melihat masalah kita, Tuhan melihat potensi kita, amin. Ketika kita melihat masalah di sekeliling kita, Tuhan melihat diri kita, bahwa kita punya potensi untuk melangkah lebih jauh, kita punya potensi untuk menjadi pemenang. Yang ketiga, ayat 16, Tuhan memilih dan menyertai Gideon. Tuhan berfirman, aku yang menyertai engkau. Kalau Tuhan sudah menyertai kita, akan ada sesuatu yang luar biasa, amin. Sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Sesuatu yang kita anggap mustahil, Tuhan akan membuat sesuatu menjadi mungkin, amin. Jadi bisa kita sebut bahwa langkah iman adalah bagaimana kita merubah sudut pandang kita akan diri kita menjadi seperti sudut pandang Tuhan ketika melihat kita. Tahu ya? Jadi langkah iman adalah bagaimana kita merubah cara pandang kita atas diri kita seperti cara pandang Tuhan melihat diri kita. Bahwa diri kita ini berharga, bahwa diri kita ini dikasihi Tuhan, bahwa diri kita ini ada potensi, bahwa Tuhan itu menyertai kita dan Tuhan memampukan kita. Amin. Dulu saya tuh orangnya apa ya? Seperti tadi penakut, minder gitu, sangat minder. Bahkan untuk berdiri di seperti ini saya nggak bisa, saya nggak mampu ngomong seperti saya nggak bisa. Dulu saya orang yang penyakitan saya sakit itu saya sakit asma waktu itu dan asma sudah sangat parah sekali. Paru-paru saya bronkitis, udah bolong gitu, udah flek, udah luar biasa. Saya batuk darah hampir tiap hari. Saya begitu kurus. Waktu itu kalau saya nimbang saya malu ya, 45 kilo. 45 kilo mungkin kalau Devi lihat waktu itu nggak dilirik ya. 45 kilo, udah kurus banget. Saya tuh bungkuk gini ya, karena kalau gini sakit paru-paru, sakit. Saya merasa minder di hadapan orang itu mau ngomong itu susah ya. Apalagi ngomong di depan seperti ini, nggak bisa. Nah, suatu ketika saya sedang bersakit itu, obat sudah nggak mampu karena terlalu sesak ya, nggak bisa bernafas waktu itu. Sekitar jam setengah 12 malam, karena saya nggak bisa tidur, saya mulai berusaha untuk berdoa. Saya berdoa karena itu saya nggak bisa bernafas, benar-benar nggak bisa bernafas, seperti mau mati ya. Udah badan panas sekali, keringat di mana-mana. Ini saya mau mati nih. Saya berdoa, Tuhan, saya cuma mau bernafas Tuhan, bernafas saja susah. Saya cuma mau bernafas, tolong dan saya mau bernafas itu. Itu doa saya. Tapi tiba-tiba ada suara gini. Itu dengar sekali saya, audible. Baca Alkitabmu. Saya buka mata, saya kira bapak saya waktu masih hidup ya, itu bapak saya masih hidup. Oh, enggak ada orang, saya sendirian di kamar. Saya tutup mata lagi. Aku mau bernafas Tuhan, aku mau bernafas. Buka Alkitabmu di samping bantalmu itu. Benar saya lihat tuh kalau saya mau tidur Alkitab selalu di samping bantal saya. Kalau tiap malam mau baca firman gitu kan, di samping. Saya ambil.
ini bener nggak ini Kak, omongan apa, bener apa sama setan atau dari hati saya. Karena waktu itu bener-bener apa, kayak wah badannya udah nggak karuan istilahnya ya. Saya mulai buka Alkitab saya, buka Kolose. Wah ini Kolose kitab jarang sekali dibuka ini. Saya buka Kolose, Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Ketika saya baca mengucap syukur itu saya seperti mau ditempeleng. Roh Kudus katakan, kenapa kamu berdoa dengan bersungut-sungut? Wah langsung saya sungkur di lantai. Jam setengah 12. Gak ada orang waktu itu. Saya tersungkur di lantai, sudah gak bisa bernafas waktu itu. Wah ini benar-benar Tuhan ini. Benar-benar Tuhan yang ngomong. Saya tersungkur di lantai, saya minta ampun Tuhan, ampuni saya karena saya bersungut-sungut Tuhan. Tuhan katakan, aku mengasihimu, aku peduli padamu. Saya bisa menangis sejadi-jadinya. Ketika saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu kayak ada AC di atas saya itu ya, padahal kamar itu nggak ada AC-nya. Jadi dingin semua. Saya bisa bernafas lega. Wah, benar-benar bisa bernafas. Saya mulai basah roh waktu nggak ada yang menjamah, saya bisa basah roh berjam-jam. Saya tersungkur di hadapan Tuhan. Terima kasih mengucap syukur berbesar roh. Mungkin sekitar 3 jaman ya sampai jam 3 kelihatannya. Karena terlalu capek, Tuhan aku mau tidur, Tuhan kalau udah capek. Sebenarnya masih pengen roh ini masih pengen basah roh nyembah Tuhan. Tapi rasanya udah besok lagi Tuhan gitu. Dan ketika saya bangun tidur, badan udah segar ya. Saya teringat tadi malam, wah Tuhan itu luar biasa. Mulai dari saat itu, saya merubah pola pikir saya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tuh peduli. Tuhan melihat kita. Siapa sih saya nih? Bahkan ketika saya berdoa salah-salah seperti itu, Tuhan melihat saya. Tuhan melihat saya dan berdoa. Sudah saya menangis, wah luar biasa Tuhan itu, luar biasa. Benar-benar nyata dalam kehidupan saya. Mulai dari saat itu, saya nggak peduli lagi, saya mulai, wah ini gimana, saya mulai kesaksian ke orang-orang, ke teman saya, tadi malam seperti ini. Saya, Tuhan ngomong sendiri meskipun dia bukan orang Kristen, saya omongi aja, Tuhan seperti ini. Saya dengar suara Tuhan itu nyata. Dan Tuhan itu sangat mengasihi kita. Saya mulai terlibat dalam pelayanan, apapun pelayanannya saya ikut. Sekolah minggu ikut, youth ikut, main musik meskipun nggak bisa main musik ikut. Saya main bass, kadang kuncinya salah-salah, itu dikecilin oleh soundman, itu dikecilin. Udah kamu pura-pura main. Karena waktu itu gak ada yang main bass, saya pura-pura main. Jadi bassnya dari keyboard, deng deng deng. Yang penting gayanya. Karena mau melayani buat Tuhan, pengen itu. Jadi ketika sesuatu diubahkan, kita merubah pola pikir kita, ada terobosan-terobosan di situ, amin. Haleluya. Itu yang pertama kita belajar dari Gideon. Yang kedua kita bisa belajar dari iman Simon Petrus. Kita semua udah tahu ya Simon Petrus itu siapa. Dia salah satu murid Tuhan Yesus yang jadi leader saat Tuhan Yesus menyendiri, ada 4 orang yang selalu ikut dengan dia. Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas. Mereka selalu mengikuti Tuhan Yesus. Jadi dia jadi seperti leader bagi murid-murid yang lain. Dan saya sangat kagum akan iman Simon Petrus ini. Mungkin kalau kita sering dengar khotbah ya tentang Simon Petrus itu, kita ingatnya Simon Petrus ini orang yang
menyangkal Yesus 3 kali. Ingatnya pasti itu ya. Simon Petrus itu orang yang karena dia ragu-ragu, dia tenggelam di air. Ingatnya seperti itu. Tapi kita mau belajar bagaimana iman Simon Petrus itu. Di Matius 16 ayat 16 dikatakan bahwa waktu itu di Kaisarea Tuhan Yesus berkata pada murid-murid, menurut kalian menurut orang-orang siapa aku ini? Ada yang berkata bahwa engkau adalah Elia, ada berkata bahwa engkau Yohanes Pembaptis, ada yang berkata bahwa engkau adalah nabi-nabi yang lain, nabi-nabi yang luar biasa. Terus Tuhan Yesus berkata lagi, menurut kamu siapa aku ini? Murid-murid yang lain gak ada yang jawab, hanya Simon Petrus yang jawab. Kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itulah iman Simon Petrus luar biasa. Kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan berkata, di atas batu karang ini aku dirikan jemaatku. Begitu luar biasanya iman dia. Kita akan lihat kisah ketika Simon Petrus ini berjalan di atas air. Mungkin kita ingatnya Simon Petrus jatuh ke air karena dia begitu takut akan gelombang. Tapi kita akan melihat dari sudut pandang berbeda. Kita buka Matius 14 ayat 24 sampai 29. Akan saya baca. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal ini angin yang berasal dari depan ya, dari haluan. Jadi susah untuk kapal atau perahu ini jalan ke depan. Jadi terombang-ambing ini nggak bisa mengarah ke depan karena ada angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus pada mereka berjalan di atas air. Jam 3 malam. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ya mungkin kalau kita lihat juga seperti itu ya. Di tengah laut ada putih-putih berjalan itu jam 3 malam. Wah, itu hantu. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Ini luar biasa nih, kata Simon Petrus ini. "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Coba kita bayangkan waktu itu kita di situ ya. Kita di situ, angin kencang, perahu gak bisa jalan, jam 3 malam, jam 3 pagi itu subuh. Wah, pasti semua khawatir. Ini bentar lagi perahu mau tenggelam, ada Tuhan Yesus di sana. Pasti kita berpikirnya, kalau itu engkau Tuhan Yesus, ayo datang kemari Tuhan, supaya perahu ini bisa berjalan, bisa sampai darat dan kita selamat. Tentu ya, tentu kita memikirkan seperti itu pasti ya. Tapi beda ini yang disampaikan Simon Petrus. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Wah, ini beda dengan pikiran orang-orang yang lain. Out of the box ya. Ayat 29 kata Yesus, "Datanglah." Wah, ketika Tuhan Yesus bilang datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Itu seperti Neil Armstrong turun menginjakkan kaki ke bulan. Satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan besar bagi iman Kristen. Karena akan diingat selalu bahwa ada manusia nama Simon Petrus berjalan di atas air karena imannya. Kita bisa belajar di sini bahwa Petrus ini mempraktekkan imannya. Dia berani melangkah keluar dari perahu dia. Mungkin ketika dia mulai melangkah, dia pastinya nggak lihat itu air, itu gelombang ya. Dia melihat Yesus di sana. Dia melihat Tuhan Yesus, dia melangkah, dia asal melangkah saja dia melihat Tuhan Yesus. Dan ketika dia udah berjalan bertemu Tuhan Yesus, dia nggak menyadari bahwa dia sedang berjalan di atas air. Nangkep ya ini ya.
Bahwa kuncinya mata kita selalu tertuju pada Tuhan. Fokus pada Tuhan. Bukan fokus pada masalah kita, bukan pada hal-hal yang membuat iman kita goyah, tapi selalu fokus pada Tuhan. Itu yang ingin kita tangkap dari iman Petrus. Bahwa dia selalu tertuju pada Tuhan. Ketika dia mulai melihat sekelilingnya, kita tahu apa yang terjadi ya. Itulah kalau kita nggak fokus pada Tuhan, kita mulai melihat masalah demi masalah di sekeliling kita, itu membuat iman kita down, membuat iman kita goyah, mulai meragukan Tuhan. Ketika kita fokus melihat kuasa Tuhan, fokus melihat keselamatan dari Tuhan, fokus melihat bahwa Tuhan ini luar biasa, Dia menciptakan segalanya, Dia menciptakan langit bumi, menciptakan diri kita. Bahwa Dia mampu kalau menyelamatkan kita, amin. Jadi yang kedua, kita belajar juga dari iman yang lain dari Bartimeus. Siapa yang tahu siapa itu Bartimeus? Guru-guru sekolah minggu pasti tahu Bartimeus. Dia orang buta ya, orang buta yang diselamatkan Tuhan. Kita baca di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ya. Saya baca, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya, ya, ketika didengar dia nggak bisa melihat kejadian apa di depannya. Mungkin sejak dari lahir dia udah buta ya, dia nggak bisa, yang dia andalkan tuh hanya pendengarannya. Mungkin dia mengemis di pinggir jalan ya, pasti tahu apa kejadian-kejadian dari orang lain melalui cerita ya. Dia mendengar kata orang. Ada yang orang berkata, ada seorang nabi namanya Yesus dari Nazaret. Dia luar biasa, bisa menyelamatkan, bisa menyembuhkan orang. Orang yang lumpuh bisa bangkit berdiri, bisa berjalan. Orang buta bisa melihat. Saat dia mendengar itu, dia masukkan dalam hati. Wah, ini aku mau bertemu Yesus. Mungkin dia enggak 1-2 kali, karena dia di pinggir jalan, selalu setiap hari di pinggir jalan. Dia selalu dengar berita-berita itu tentang Yesus. Dia mulai dengar lagi, Yesus ini luar biasa, dia kemarin menyembuhkan apa orang yang lumpuh, dia bisa berjalan. Kemarin dia membangkitkan orang mati. Dia mulai membangkitkan imannya dari mendengar. Kita lanjutkan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mungkin kalau kita berada di pihak Bartimeus tadi ya, kita nggak bisa melihat sekeliling. Ketika ada ramai, orang mulai ramai, dia ini ada apa sih? Kenapa mulai tambah ramai ini jalan ini? Terus dia tanya pada orang sampingnya, ini di jalan ini ada apa ini begitu ramai? Temannya berkata, ini ada Yesus, Nabi itu yang sering saya ceritakan, dia sedang lewat. Karena imannya sudah mulai tumbuh dari pendengaran dia mulai berdiri dengan kekuatannya. Mungkin nggak bisa menjamah Yesus, nggak bisa jalan menuju Yesus. Yang dia bisa lakukan hanya berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Hanya berteriak seperti itu, Yesus anak Daud. Makanya kalau kita baca di ayat selanjutnya, ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Menang. Ya, ada Yesus ini mau lewat, dah diam. Gitu. Tapi dia nggak mempedulikan itu karena imannya sudah mulai bangkit, dia tetap berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Lalu dia menanggalkan jubahnya, ayat 50, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 49 sebelumnya. Lalu Yesus berhenti dan berkata, karena dia teriak-teriak terus tadi ya, teriak-teriak. Yesus berhenti berkata, panggillah dia. Terus
datang ke hadapan Yesus. Tanya Yesus padanya, apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Hanya satu hal yang dia inginkan, hanya pengen melihat, hanya mau melihat. Dan imannya itu yang membuat dia bisa melihat. Tuhan Yesus katakan, lalu kata Yesus padanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya itu. Kalau saya baca kisah Bartimeus ini, itu di ketiga Injil sinoptis ada ya. Jadi di Matius, Markus, Lukas, semua dijelaskan, semua diceritakan di situ. Itu lebih betapa pentingnya kisah ini, sehingga kita bisa belajar dari iman dia ya. Apa yang sering kita dengar itu sangat mempengaruhi iman kita. Apa yang sering masuk dalam telinga kita itu sangat mempengaruhi iman kita. Apa itu gosip, apa itu kata-kata yang tidak membangun, ataukah itu firman Tuhan yang selalu diucapkan orang, apakah perkataan-perkataan positif yang membangun kita, itu yang sangat mempengaruhi iman kita. Apakah iman kita bisa bangkit atau bisa hancur. Jadi dengarkan sesuatu yang bisa membangkitkan iman kita, bukan sesuatu yang menghancurkan iman kita. Amin. Ada firman dari Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Mulai sekarang kita bisa seleksi apa yang kita dengar, apa yang kita ingin masuk ke dalam hati kita bisa seleksi. Biarlah itu yang hanya yang membangun iman kita, yang menguatkan iman kita, supaya iman kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Untuk yang keempat, kalau kita bicara masalah iman, tentu kita nggak bisa lepas dari namanya Bapak Abraham. Kenapa? Karena Bapak Abraham itu dia di sana dikatakan bahwa dia adalah Bapak orang beriman, Bapak orang percaya. Kita buka di Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Kunci pertama adalah taat. Ibrani 11 ayat 17. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai, ia mempersembahkan Ishak. Ia telah menerima janji itu dan rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Abraham disebut bapak orang percaya karena ketaatannya pada Tuhan. Sepanjang hidupnya mulai dari di Ur Kasdim dia dipanggil, dia dipanggil Tuhan karena dia nggak tahu kemana tempat yang dituju, tapi dia melakukannya, dia taat. Tuhan sudah menjanjikan seorang keturunan bagi dia. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa lama dia menunggu janji Tuhan itu? 25 tahun. Menunggu anak yang Tuhan janjikan itu selama 25 tahun. Mungkin kita menunggu 25 hari aja sudah lama ya. Ada orang janji mau ngajak kita makan bakso 25 hari nggak ditepati. Wah, ini coba ngomong doang gitu ya. 25 tahun Bapak Ibu. Saya waktu menikah itu istilahnya nggak hamil-hamil. Banyak yang ngomong sini sana sampai nangis-nangis. Walaupun 1 tahun ya, 9 bulan tepatnya. Itu seperti ribuan tahun nunggunya. Apalagi ini sampai 25 tahun, sampai istilahnya sampai tua ya. Sampai tua, sudah enggak mungkin secara manusia sudah enggak mungkin untuk hamil lagi. Tapi Tuhan berikan janjinya, dia mendapatkan Ishak yang dijanjikan itu. Tapi ketika dia sudah mendapatkan, Tuhan meminta lagi, persembahkan anakmu kepadaku. Karena dia taat, dia tetap melakukannya. Dia tetap melakukannya. Karena dia percaya Tuhan itu sangat baik.
buat dia. Janjinya itu ya ada amin, dia udah menjanjikan itu, dia tahu Tuhan itu akan menepati. Meskipun dia harus mengorbankan anaknya, pasti Tuhan akan sediakan sesuatu yang luar biasa. Dan puji Tuhan, Tuhan menggenapi firman-Nya, Tuhan menggenapi janjinya. Setiap hari kita dihadapkan pada hal-hal yang sulit, pilihan-pilihan, keputusan-keputusan yang sulit. Tapi ambillah keputusan yang sesuai dengan firman-Nya. Itulah yang disebut ketaatan. Kadang dalam kita bekerja, dalam setiap kita berusaha, mungkin supaya omset kita bisa bertambah, kita melakukan sesuatu yang curang. Ketika ada orang lain yang menjanjikan kedudukan, tapi kita harus mengorbankan iman kita, apa yang kita lakukan. Banyak keputusan-keputusan yang membuat langkah kita ini jadi terpeleset. Karena kita membuat keputusan yang tidak sesuai firman Tuhan. Tidak taat akan firman-Nya. Banyak orang Kristen yang menukar imannya karena jabatan, menukar imannya karena kekasih, menukar imannya karena nama besar, banyak terjadi di sana. Saya pernah punya teman ini waktu Unlimited Fire pertama itu, saya ada kelompok itu, cowok-cowok semua ya, ganteng-ganteng itu. Kami buat grup itu ya, buat grup. Dan ketika udah selama 2 tahun kami nggak bertemu, kami bertemu di JKM Maranatha waktu itu, kami berkumpul lagi. Saya tanya, si ini kemana ya? Kok nggak ikut gabung? Terus teman saya, gini dia udah meninggalkan Tuhan Yesus. Ah, kenapa? Karena dia nikah dengan beda. Padahal Padahal dia itu ketika nyembah Tuhan luar biasa, angkat tangan, lompat-lompat, haleluya, terima kasih Tuhan. Akhirnya ya pergi. Karena dia bukan dipilih Tuhan. Kita bisa jaga iman kita bisa terus menjaga iman kita buat keputusan-keputusan setiap hari, keputusan-keputusan yang sesuai dengan firman-Nya. Amin. Saya punya dulu ayah saya waktu hidup, ayah saya dari seberang ya, dari bapak dan ibu saya dari seberang, jadi keluarga besar semua dari seberang. Dan dalam kehidupannya ayah saya ini orang yang sederhana, nggak neko-neko gitu ya, nggak neko-neko. Beliau seorang guru SD yang sederhana. Ketika dalam kehidupannya, dalam karirnya, dalam sebagai mengajar, banyak himpitan-himpitan ya, karena beda iman itu ya. Karena orang Kristen itu ya. Sempat dipindah dinas kemana gitu, yang ngikuti. Suruh ke Jepara padahal rumahnya waktu itu di Paren itu ya, dekat Pelahan. Ikuti ke sana. Yang lain sudah naik jabatan, ada yang jadi kepala sekolah. Bapak saya mengajukan jadi kepala sekolah, nggak diterima. Tapi bapak saya ya orangnya nerimo yang pandum misalnya ya. Orang Jawa nerimo yang pandum. Yang penting derek Gusti. Nah, dia punya iman sederhana tapi luar biasa. Tiap hari dulu waktu kecil saya ingat dia setiap hari setiap sore itu sudah dandan rapi mandi gitu jam 3 pergi gitu. Pergi gak tahu. Wah, bapak ini pergi terus. Mungkin makan bakso gak ngajak-ngajak. Ternyata setelah saya besar saya tahu bahwa bapak saya ini ikut pelayanan itu ya. Datangi ke rumah, ke desa-desa itu ya. Menginjili orang. Jadi kunjungan ke rumah-rumah di pelosok-pelosok itu. Ketika ayah saya meninggal dan itu luar biasa.
Yang datang bisa sampai ribuan. Saya, wah, kenapa bisa sebanyak ini ya? Dari berbagai macam gereja datang ke situ. Dari Pati, dari Semarang, dari Solo. Banyak sekali. Karena dia orang yang sederhana tapi dia mau melayani, Bahkan menyuruh kami anak-anaknya itu udah harus aktif gereja ya. Meskipun pelayanan sederhana tapi bisa menjadi dampak buat orang. Ketika buat video untuk perpisahan itu saya buat apa? Saya kasih ayat ini ya. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin. Saya harap siap kita bisa mencapai garis akhir kita dan memelihara iman kita. Amin. Ketaatan adalah ketaatan seumur hidup. Memelihara iman sampai akhir. Sampai Tuhan datang menjemput kita. Amin.